Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada hari ini sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Kedua kalinya tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita, membimbing kita dari zaman Zaid, dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh kenistaan menuju zaman yang penuh rahmah, yaitu ad-dinul Islam, dengan hadirnya agama Islam. Hadirin warga SMKN 10 yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan kali ini, yaitu di hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, saya akan melanjutkan pembahasan seperti pertemuan yang sudah berlalu, yaitu bab fikun nisa, yang mana membahas masalah haid. Dalam pertemuan kemarin kita membahas dua, yaitu apa itu haid, kemudian usia berapa, minimal usia berapa wanita itu mendapatkan haid. Haid adalah suatu darah kotor yang keluar dari rahim seorang perempuan yang bukan dikarenakan sebuah penyakit, bukan dikarenakan proses melahirkan, yang mana keluarnya adalah pada waktu-waktu tertentu atau periode-periode tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada wanita sebagai sunatullah, ya. Dan kemudian usia haid minimal, pertama kali seorang perempuan mendapat usia haid, 4 mazhab sepakat yaitu minimal usia 9 tahun. Di luar usia itu, ketika keluar darah misalnya 8 tahun, itu bukan dinamakan darah haid. Dan perlu dicatat, darah haid itu warnanya merah kehitam-hitaman, kental dan berbau. Mungkin yang laki-laki tidak tahu, ya, tapi mungkin yang perempuan sudah mengalami, ya. Alhamdulillah, artinya istimewa. Karena apa? Ketika seorang wanita, seorang perempuan sudah mengalami haid, dia sudah mempunyai tanggung jawab sendiri, diistimewakan oleh Allah, yang mana dia berkewajiban melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Apa-apa yang kita lakukan, semisalnya kita mengerjakan sholat waktu, itu kan kewajiban. Nah, pahalanya untuk kita, bukan lagi orang tua. Sebelum kita haidkan, kebaikan apapun, kejelekan itu pun yang mendapatkan itu adalah orang tua kita. Tapi kalau perempuan sudah mengalami masa haid,
atau baligh itu tanggung jawabnya pada dirinya sendiri. Hadirin warga SMKN 10 yang dirahmati Allah, ketika haid, ketika mendapatkan haid, kita melakukan keburukan pun, dosa pun akan kita tuai. Makanya hati-hati ya untuk yang perempuan, ketika sudah mengalami haid harus benar-benar dijaga perbuatannya, pemikirannya, harus lebih mengetahui tentang agama Islam, tentang apa itu bagaimana menjadi wanita muslimah, ya kan? Bagaimana bisa menjadi seorang wanita yang benar-benar menjadi wanita muslimah yang sesuai dengan agama Islam. Kemudian batas usia, usia yang pertama kali wanita mendapat haid adalah usia minimal 9 tahun dan maksimal. Untuk 4 mazhab ini berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i tidak ada batasnya, meskipun mau usia 60, 70, 80, kalau masih mengeluarkan darah dan darahnya itu ada tanda-tanda dari darah haid, masih dikatakan haid. Berbeda dengan Imam Hanafi, yaitu usianya 55 tahun. Tetapi ada tanda kutipnya, di atas usia 55 tahun masih mengeluarkan darah, yang itu ciri-cirinya darah haid, maka dikatakan tetap haid. Itu ada pengecualian, ya. Kemudian Imam Hambali ini lebih sedikit, 50 tahun. Usianya maksimal 50 tahun. Kalau udah usia 50 tahun masih mengeluarkan darah haid, artinya itu dihukumi bukan lagi haid. Kemudian Imam Maliki 70 tahun. Yang fleksibel itu Imam Syafi'i, ya. Jadi nggak ada batasnya, istilahnya mau itu sudah nenek-nenek, mau itu sudah buyut, kalau masih mengeluarkan darah dan itu tanda-tanda darah haid, masih dikatakan haid. Untuk kelanjutannya adalah sekarang bab larangan-larangan haid, ya. Apa saja yang dilarang ketika wanita mendapatkan haid? Pertama adalah sholat, kedua adalah puasa, ketiga melakukan hubungan suami istri, keempat menyentuh mushaf Al-Quran, kelima membaca Al-Quran, keenam berdiam diri di masjid, ketujuh tawaf untuk yang beribadah haji. Sekarang yang pertama bahas tentang sholat. Kenapa wanita haid itu kok dilarang sholat? Karena apa? Karena syarat syahnya sholat seorang, baik perempuan maupun laki-laki sebagai seorang muslim, adalah harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Mungkin untuk yang perempuan hadas besarnya adalah haid, ya, untuk yang belum menikah. Dan untuk yang laki-laki kan ada masanya sendiri, ya. Dan di sini kenapa kok sholat itu, yaitu tadi syaratnya karena harus suci. Kan orang haid itu kan dia mengeluarkan kotoran, jadi badannya ini sudah tidak suci lagi, sehingga tidak boleh melakukan sholat. Kemudian yang kedua adalah puasa. Dilarang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Meskipun misalnya gini, kita kan ingin mendapatkan pahala, ya, ingin mendapatkan pahala ketika kita mengalami haid. Kita pakai hukum sendiri, pokoknya saya ingin menjaga diri ini, ya, menjaga diri ini. Kita terbiasa puasa Senin Kamis misalnya, pokoknya aku tetap puasa, menahan diri gitu, ya. Kita melakukan puasa sunnah, tetap pokoknya saya niat ibadah, itu pun tidak akan diterima pahalanya oleh Allah, ya kan, meskipun itu bersifat sunnah.
Ya karena orang yang melakukan puasa itu juga seperti kita melakukan sholat, harus suci, ya kan, harus suci juga, baik lahir maupun batin. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kana yusibuna dzalika fa nu'mar bi qada'is shaumi wa la nu'mar bi qada'is shalah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini dasarnya yang tadi dikatakan sholat itu dilarang, puasa juga dilarang. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin warga SMK 10 yang dirahmati Allah, ada perbedaan, yaitu ketika dilarang salat dan juga dilarang puasa. Kalau dilarang salat itu perempuan tidak wajib mengqadha ketika haid, tetapi kalau puasa wajib mengqadha. Itu khusus untuk puasa Ramadan. Dia wajib mengqadhanya ketika hari di luar puasa Ramadan. Ya, wajib, misalnya bulan Ramadan itu punya utang 5, haidnya 5 hari, maka dia wajib mengqadhanya puasanya sebanyak 5 hari. Kemudian yang ketiga adalah larangan berhubungan suami istri. Ini meskipun kalian belum menikah, ya kan, belum menikah, tapi harus tahu ilmunya, ya kan. Sebelum kita melangkah berumah tangga, melakukan hubungan suami istri yang sudah sah, ya kan, itu harus tahu ilmunya dulu, biar nanti kita kedepannya tidak tidak keliru gitu ya, tidak sesat. Larangan berhubungan suami istri seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya seorang istri lagi haid, ya kan? Ini dijelaskan dalam Al-Quran, seorang suami tidak boleh mendekati istri yang lagi haid. Seumpamanya ini ya, kepengen banget gitu ya. Sementara si istri lagi haid, apakah boleh melakukan? Tetap tidak boleh, tapi boleh kita bermesraan, asalkan tidak menyentuh vagina seorang perempuan. Boleh bermesraan, boleh bercumbu, kecuali dua barang yang terlarang itu kemaluan dan satunya apa? Dubur, ya, tidak boleh. Itu sangat dilarang oleh Allah. Kalau kita melanggarnya, maka dosa besar, harus bisa menahan. Pernah diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah ingin mencumbu salah satu istrinya, tapi istrinya dalam keadaan haid. Nah, Rasul menahan dengan menutup pakai sarung, gitu ya, sarung di atasnya. Di atasnya kemaluan seorang istri itu. Caranya seperti itu, gitu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak apa-apa kalau sekedar bercumbu, asalkan tidak melakukan hubungan suami istri yang semestinya ketika istri sedang paham ya? Ini ilmunya dulu, baru nanti prakteknya nanti ya. Jangan sampai ya, ini anak-anak pada usianya lagi
gemes-gemesnya ya kan? Apalagi kalau udah punya pacar. Sudah ada yang punya pacar? Jangan ya, wala taqrabuz zina ya, jangan mendekati zina. Pacar itu zina itu macam-macam ya. Zina mata, zina hati, kremet-kremet. Yang paling besar dosa yaitu zina apa? Ya sebenarnya zina ya, melakukan hubungan istri. Naudzubillah min dzalik ya. Ibu doakan semuanya kalian tidak terjebak dalam kenikmatan yang sesaat yang membawa dosa, yang membawa kita akan menyesal seumur hidup. Itu pasti itu. Soalnya itu adalah larangan Allah, larangan keras. Ini sudah saya sampaikan insya Allah di kelas 11 apa kelas apa ya, tentang wala taqrabuz zina itu kelas 11 ya, tentang 11 ya, 10 wala taqrabuz zina, barisan ya. itu sangat penting sekali, sangat tahu ilmunya ya. Apalagi sekarang itu zamannya zaman gadget, zaman yang Masya Allah sangat riskan sekali, sangat miris. Kan banyak ya kasus, ini contohnya ya, kenalannya via online, bisa WA, Facebook nyasar, ataupun Instagram, kenalan chattingan, apa itu yang lagi booming itu, Free Fire ya. Iya. Iya. Yang lagi booming itu permainan Free Fire. Ya, itu. Ini ada sebuah cerita bener ini, Masya Allah. Anak kecil, masih SD, naudzubillah min dzalik gitu. Ya kenalannya ini online kan ya, itu gamenya online. Habis mainan kan ada chattingan, bisa balas-balasan gitu ya. Itu saya tahu sendiri. Itu balas-balasan chattingan anak masih kecil-kecil udah bilang sayang-sayangan, I love you. Masya Allah, itu masih kecil, masih SD. Miris. Kalau nggak tahu kalau yang besar-besar lebih parah atau lebih gimana ini ya. Pakai kopi darat. Banyak loh kejadiannya karena rayuan gombal yang ada di chat-chatannya itu, pengen ketemuan, kopi darat, tertarik, dipercaya. Iya kalau laki-lakinya baik, perempuannya baik, insya Allah ya, saya yakin ya anak-anak SMK 10 ini baik-baik semuanya, anak-anak soleh, anak-anak soleha. Allahumma amin. Jangan sampai ya kejadian seperti itu, banyak sekali. Harus bisa menahan diri ya, harus bisa menahan diri agar tidak terjerumus dalam dosa zina. Ya pertama pandang-pandangan ya kan, akhirnya apa? Setelah pandang-pandangan deket-deketan, nempel, gerayang-gerayang. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Ini untuk orang yang sudah suami istri saja ya, ketika istrinya haid dilarang melakukan zina. Loh, apalagi yang masih kerucil-kerucil, masih bau-bau kencur, Masya Allah. Ini selain dosanya yang menanggung kamu, anak-anak sendiri, juga orang tuanya pasti kena ya kan. Menyentuh Al-Quran, menyentuh mushafnya, artinya menyentuh mushaf Al-Quran ada yang tidak memperbolehkan dengan mempunyai alasan ya, sesuai dengan dalil-dalilnya masing-masing. Tetapi alangkah bagian kita lebih menjaga ya, karena apa? Kita membaca Al-Quran sesuai dengan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun ya. Kita tidak boleh menyentuhnya kecuali kita dalam keadaan suci, itu ya mushaf Al-Quran. Dan yang memperbolehkan itu karena ada sesuatu yang
bisa mungkin penghafal Al-Quran ya kan, untuk tetap menjaga hafalan Al-Qurannya itu ada rukhsah-rukhsahnya ya, mungkin diperbolehkan, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Sebaiknya kita lebih mengambil yang lebih hati-hati, masih banyak ya ibadah yang lain ya, ketika kita haid bisa tetap mendapatkan pahala. Di antaranya adalah kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini juga dilarang keras, dengan suara dilantangkan. Artinya apa? Begini, misalnya kita disuruh qiraah ya, misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seorang perempuan haid itu dilarang membaca Al-Quran secara keras. Ini yang apa namanya, yang melarang ya, melarang. Tapi kalau dalam hati tidak apa-apa, untuk berzikir saja kepada Allah, niatnya berdoa. Kemudian ada yang memperbolehkan itu karena melihat penting, mendesak, sesuatu yang mendesak dan harus dilakukan, seperti anak-anak penghafal Quran itu ya. Kemudian berdiam diri di masjid. Apa bahasa lainnya apa? Berdiam diri di masjid. Iktikaf. Iya, tidak boleh iktikaf di masjid. Ini berdasarkan dari firman Allah surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati masjid ketika kamu dalam keadaan mabuk, dalam keadaan kotor maksudnya, sebelum kamu, dan keadaan junub sebelum kamu suci. Kalau lewat aja di depan nggak apa-apa, lewat di masjid ya. Tetapi ada yang mengatakan kalau masjid itu di tengah ya, kalau di Serambi ada yang mengatakan tidak apa-apa. Itu kenapa kok dilarang? Karena ditakutkan darah haid itu terjatuh di lantai. Bagaimana kalau sudah menggunakan apa namanya, pembalut ya kan, sudah ada templeannya, sudah ada batasnya, penyerapnya. Bagaimana itu? Tetap diupayakan jangan memasuki ke dalam masjid, lewat saja tidak apa-apa. Ini kan berdasarkan Al-Quran ya. Al-Quran kan sudah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang iktikaf, berdiam diri masuk ke masjid kalau sekedar lewat di serambinya riwa-riwi karena ada seseorang. Tidak apa-apa ya. Kalau enggak ada kepentingan, misalnya sekedar iseng karena ada gebetannya ya di masjid, gebetan yang cewek ini ya, bukan yang cowok, pengen tahu ada enggak dia jamaah enggak ya, sekedar lihat, niatnya sudah tidak benar, itu artinya iseng ya, itu juga nggak boleh. Kalau kita emang lewat emang pengen ngontrol gitu ya, ngontrol anak-anak, kira berapa ya jumlah yang jamaah misalnya, anak-anak hadir nggak ya semuanya, seumpamanya teman-teman hadir nggak semuanya, itu tidak apa-apa, nggak masalah. Kemudian yang terakhir, tawaf, dilarang tawaf untuk yang beribadah haji. Hadirin warga SMKN 10 yang dirahmati Allah, tawaf ini pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah Aisyah waktu berhaji bersama Rasulullah, tawaf beliau dalam keadaan haid, kemudian bertanya sama Rasulullah, saya haid, bagaimana ini? Bahasanya seperti itu ya, bahasa kita. Rasulullah menjawab, janganlah kamu boleh melakukan ibadah haji apa saja kecuali melakukan tawaf sebelum kamu
suci. Ini dicontohkan ya Rasulullah bahwa memang tawaf ketika wanita haid itu dilarang mengerjakannya. Mari kita ayat 10 yang dirahmati Allah. Kesimpulan dari materi bab kali ini yaitu tentang haid, ya, sudah membahas apa itu haid, kemudian batas usia haid, kemudian larangan-larangan haid, ya, dan selanjutnya mungkin pertemuan depan pahala-pahala apa saja yang bisa diraih, ya kan, ketika seorang wanita mendapatkan haid. Ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup ya untuk bahasan masalah larangan-larangan ketika mendapatkan haid. Dan mari kita berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho, berkah, dan anak-anak sekalian mendapatkan ilmu bermanfaat, kesehatan, dijauhkan dari segala macam virus, ya. Kita selalu diberikan nikmat, rahmat, dan taufik pada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaina 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.